Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas uji varied sample t-test. Untuk memudahkan proses pemahaman kita tentang uji varied sample t-test, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Coba perhatikan tabel ini. Tabel ini menunjukkan desain penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Model Pembelajaran TGT terhadap peningkatan nilai IPS. Respondennya ada 30. Ini tolong perhatikan datanya. Respondennya ada 30, kemudian nilai pretest, nilai posttest. Kemudian hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran TGT. HI-nya terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran TGT. Topik bahasanya ada 5. Yang pertama, pahami dulu konsep dasar uji varied sample t-test. Yang kedua, pahami uji asumsinya. Yang ketiga, pahami kaidah pengambilan keputusan. Yang keempat, prosedur SPSS uji varied sample t-test. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Kemudian yang harus kita siapkan data dalam bentuk Excel seperti ini. Ini untuk memudahkan proses selanjutnya. Kemudian tabel distribusi T. Mari kita mulai. Yang pertama, konsep dasar. Uji T sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang sama dalam perlakuan yang berbeda. Ini seperti ini ya. Kelompok yang sama tapi perlakuan berbeda. Yang pertama pretest, yang berikutnya adalah posttest. Varied sample t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua data yang berpasangan atau berasal dari subjek yang sama. Misalkan membandingkan nilai pretest dan posttest, seperti yang akan kita bahas sekarang. Sebelum dan sesudah perlakuan atau sebelum dan sesudah pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian asumsi ujinya. Asumsi uji. Kenapa harus ada asumsi uji? Karena varied sample t-test ini termasuk uji statistik parametrik yang mengharuskan adanya uji asumsi yang harus terpenuhi. Uji asumsi untuk varied sample t-test hanya satu, yaitu selisih data berdistribusi normal. Dan ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oleh karena itu, kalian semua harus nonton video ini nih, supaya nyambung dengan apa yang kita bahas sekarang ya. Kita harus nonton ya. Untuk apa? Untuk memahami asumsi ujinya. Berikutnya kaidah pengambilan keputusan uji varied sample t-test ada dua. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Kaidahnya jika T hitung lebih besar T tabel maka H0 ditolak. Kemudian jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima. Kemudian yang kedua dengan cara membandingkan taraf signifikansi atau p-value dengan 0,05. Kaidahnya jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HI ditolak. Sebaliknya jika nilai sig atau signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HI diterima. Berikutnya prosedur SPSS uji varied sample t-test. Ini perhatikan data ini, data kita copy. Kita copy data ini. Oke, kita copy. Kemudian kita buka SPSS-nya. Ya, ini tampilan SPSS awal-awal kita buka gitu ya. SPSS yang kita pakai itu versi 27. Anda bisa menggunakan versi yang lain karena pada saya relatif sama. Sepertinya kita silang aja sini, ini silang. Kemudian, nah ini adalah lembar kerjanya. Ini lembar kerja SPSS ini. Kemudian kita klik data view, kemudian data yang tadi di Excel ini kita kopikan di sini ya. Oke. Nah, ini udah terkopikan gitu ya. Ini ya. Ini panduannya. Coba perhatikan di prosedur. Dikopikan sudah. Kemudian yang kedua ganti par 001 dengan pretest. Nah, untuk mengganti ini kita klik dulu variable view. Klik variable view. Kemudian ini kita ganti. Ini pretest. Oke ya. Pretest. Kemudian di kolom label kita ketik sini. Ketik apa? Ketik nilai pretest ya. Kemudian ini skala pengukuran, kita pilih skala. Kemudian ini adalah var 002 kita ganti posttest. Oke. Kemudian di kolom label kita tulisan nilai
post test, skala pengukuran kita pilih skala. Oke. Setelah kita ganti nama variabelnya, kemudian kita lakukan sekarang uji varied sample test. Kita klik ini, kemudian confirmin, kemudian varied sample test. Nah, ini kotak dialog yang muncul seperti ini. Kemudian variabel dua-duanya kita pindahkan ke varied variable, klik gitu ya, kemudian langsung oke. Nah, ini adalah output dari uji varied sample di tes. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu interpretasi. Bicara interpretasi, maka harus kita ingat kepada kaidah yang tadi nih, kaidah. Jadi kaidah pengambilan keputusan baik dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel ataupun kita membandingkan taraf signifikansi dengan 0,05. Oke, sekarang kita lihat sini ya. Mean difference itu ya sebesar 29,90 ini. Artinya apa? Perbedaan nilai antara pretest post-test sebesar min 29,900. Kenapa ada min? Karena konstruksinya nilai pretest dikurangi post-test. Kalau konstruksinya post-test dikurangi pretest, maka ini pasti positif. Oke. Berikutnya, T hitung sebesar min 32,188 sama dengan tadi. Kenapa minus? Nah, coba perhatiin. Oke, nah ini adalah nilai T. Nah, T hitung min 32,188 ya. Ini kita geser dikit. Kemudian DF. DF degree of freedom atau derajat kebebasan. Ini rumusnya N-1, N-nya 30 dikurangi 1 sama 29 ya. Ini untuk apa sih kita melihat DF nih? Untuk nanti melihat atau mencari nilai T tabel ya. Nah, ini DF-nya ini udah ketemu 29. Dari 29 itu jadi dari 30 dikurangi 1 ya. Kemudian nilai T tabel. T tabel itu sebesar 2,045. Dari mana 2045 ini? Ini dari tabel distribusi T. Nah, kita lihat, kita cari ya. Ini tabelnya, tabel distribusi T ini nih ya, tabel distribusi T. Coba perhatiin. DK-nya, DK itu K-nya, DK itu ada derajat kebebasan atau DF degree of freedom itu 29 tadi 30 dikurangi 1 ini 29. Kemudian kita lihat 0,05 nih. Titik potongnya 29 0,05. Nah, ini 2,045. Jadi udah ketemu. Ketemu T tabelnya 2045. Oke ya. Kita lanjutkan. Setelah ketemu T tabel gitu ya, kita bandingkan dengan T hitung. T hitung itu 32,188, T tabelnya 2,045. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka kesimpulannya H0 ditolak, HI yang diterima. Nah, kemudian cara kedua untuk kaidah pengambilan keputusan itu membandingkan nilai sig dengan 0,05. Nilai signya ini, coba perhatiin, sig gitu ya. Nilai signya itu, nih, signya itu kurang dari 0,01 gitu ya. 0,01 kita tulis ini 0,001 nih sebenarnya pernah kurang itu ya. Bandingkan dengan 0,05. Nah, nilai sig itu lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat kaidah gitu ya, kaidah. Nah, perhatiin, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, HI diterima. Jika nilai T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak, HI diterima. Coba perhatiin H0, HI mana? Tadi H0 ditolak, nih yang terima berarti HI. Artinya apa? Artinya berdasarkan itu, berdasarkan uji varied sample test, terdapat perbedaan signifikan, gitu ya. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai PS antara sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran TGT. Nah, oleh karena itu konstruksi diinterpretasi, gitu ya, konstruksinya. Ini ya konstruksinya ya. Berdasarkan hasil uji varied sample test diperoleh nilai T hitung sebesar 32,188 dengan derajat bebas atau DF itu 29
Sedangkan T tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 tadi sebesar 2,045 karena nilai absolut T hitung, absolut itu tidak melihat atribut plus minusnya, 32,188 lebih besar daripada T tabel 2,045 dan nilai signifikansi yang ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan nilai post-test. Selanjutnya, selain itu diperoleh mean difference sebesar 29,900. Nah, ini yang ini. Tanda negatif menunjukkan bahwa nilai post-test lebih tinggi daripada pretest karena tadi konstruksinya nilai pretest dikurangi nilai post-test gitu ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah diberikan perlakuan terjadi peningkatan hasil belajar pada peserta penelitian atau pada siswa. Sekian pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bisa menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.